Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk belajar bersama anak-anak kelas 6 Generasi Hebat, Generasi Milenial. Kita belajar di tema 8, subtema 3, Bumi, Matahari, dan Bulan, pembelajaran yang keempat. Untuk mupel yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut: IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Ya, kita lanjut ke fokus materi. Ayo membaca. Laos. Keadaan alam. Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak berbatasan dengan laut. Wilayah Laos bergunung-gunung, sehingga Sungai Mekong merupakan sungai utama. Daerah pertanian terpenting terletak di lembah Sungai Mekong. Laos diselimuti hutan lebat. Laos juga memiliki dataran tinggi dan beberapa dataran rendah. Hasil tanaman pangan utama Laos adalah padi dan jagung. Hasil hutan utama berupa kayu jati. Barang ekspor utama Laos antara lain kopi, kapur barus, dan kulit binatang. Barang impornya terutama minyak bumi, mesin-mesin, dan beras. Filipina. Keadaan alam. Filipina merupakan negara kepulauan. Sebagian besar wilayah Filipina berupa pegunungan. Gunung api yang terdapat di Filipina antara lain Gunung Mayon, Gunung Tal, dan Gunung Pinatubo. Sekira 40% wilayah Filipina berupa lautan. Hasil hutan yang menonjol antara lain kayu bonian, kayu cedar, kayu eboni, kayu pinus, dan kayu mahoni. Hasil utama, sebagian besar penduduk Filipina bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian utama antara lain pisang, jeruk, kelapa, kopi, tembakau, dan tebu. Tanaman pangan utama adalah padi dan jagung. Hasil ternak utama adalah sapi perah. Hasil tambangnya terutama emas, perak, dan tembaga. Hasil industri utamanya adalah tekstil, kertas, dan gula. Dari informasi di atas, apakah ada persamaan yang kamu temukan mengenai keadaan perekonomian di Laos dan Filipina? Bagaimana dengan perbedaannya? Apakah ada perbedaan yang kamu temukan? Nah, di sini kita akan mengidentifikasi persamaannya terlebih dahulu, yaitu masyarakat Laos dan Filipina sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Komoditas utama pertaniannya adalah padi dan jagung. Nah, perbedaannya yaitu Laos merupakan negara Asia Tenggara yang tidak berbatasan langsung dengan laut. Kemudian, kayu jati merupakan hasil hutan utama negara Laos. Kemudian, Filipina merupakan negara kepulauan. Hasil tambang negara Filipina berupa emas, perak, dan tembaga. Selanjutnya, ayo mengamati. Carilah informasi tambahan dari berbagai sumber tentang kondisi geografis Laos dan Filipina. Bacalah informasi tentang kehidupan perekonomian dan hasil utama di kedua negara tersebut. Analisislah dan carilah hubungannya. Tuliskan hasil analisismu dalam bentuk uraian. Tentukan kata kunci dan gagasan utamanya terlebih dahulu sebelum kamu menguraikan hasil analismu. Ya. Hasil analisis yaitu Laos dan Filipina. Kalian bisa menuliskannya berdasarkan referensi berbagai sumber yang telah kalian dapatkan tentang kondisi geografis Laos dan Filipina pada kolom yang telah disediakan. Selanjutnya, keadaan geografis Filipina hampir sama dengan keadaan geografis Indonesia. Hasil perkebunan dan pertaniannya pun hampir sama. Petani adalah mata pencaharian yang ditemukan di Filipina dan Indonesia. Banyak sekali petani yang sukses dan berhasil. Ayo, kita baca kisah salah satu petani Indonesia yang berhasil. Kisah petani cabai sukses, untungnya menggiurkan. Jawapos.com. Pensiun dari pekerjaan sebagai aparatur sipil negara atau ASN tak membuat Imam Kusno berhenti berusaha untuk hidupnya. Pria yang sebelumnya berstatus guru ini justru sukses bertani cabai. Hasilnya bahkan melebihi penghasilan tetapnya tiap bulan. Berikut kisahnya. Sudah 4 tahun ini Imam bergelut dengan tanaman cabai lokal. Dia menanam komoditas yang kini harganya selangit.
Letaknya di atas tanah seluas sekitar 1 hektar di desa Natai Raya, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat atau Kobar, Kalimantan Tengah. Dalam 1 tahun, Imam mengaku bisa meraih untung hingga 100 juta rupiah dengan masa 2 kali panen. Itu dilakoninya sendiri tanpa dibantu petani lainnya. Harga cabai yang kian mahal membuat penghasilannya bertambah. Harga cabai saat ini sekitar Rp150.000 per kilogram. Yang kita tanam ini hanya 1/4 hektar. Sekitar 5 batang saja, kalau pakai tenaga sendiri hanya Rp3.000 per batang biaya perawatan hingga masa panen. Ujar Imam, Senin 20 Februari saat dikunjungi di kebun cabai miliknya. Menurut Imam, bertani cabai seperti merawat bayi, harus tekun dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ketika dipanen, para pedagang yang datang mengambil cabai ke rumahnya, dia menjual sebesar Rp125.000 per kilogram. Tergantung kualitas bibitnya, biasanya harga normal dulu sebelum naik Rp20.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya, ujarnya. Imam menuturkan penyebab harga cabai naik di pasaran adalah cuaca yang tidak menentu. Hal itu menyebabkan beberapa penyakit cabai seperti jamur, hama, dan lainnya mudah menyerang. Hal yang ditakutkan petani cabai adalah apabila hujan siang hari karena jamur akan bermunculan. Karena itu setelah hujan tanaman cabai harus disemprot. Menentukan berhasil atau tidak itu kan cuaca. Lebih baik musim kemarau sekalian lebih bagus. Dampaknya cuaca seperti ini, jamur yang banyak, patek juga banyak. Makanya 2 kali sehari disemprot tidak menutupi gagal panen, katanya. Sementara itu, Kasih Produksi Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kobar, Legiman menyatakan petani cabai di Kobar paling banyak berada di Kecamatan Pangkalan Lada dan Arut Selatan. Cabai lokal di Kobar sudah bisa memenuhi kebutuhan pasar. Sebagian dipasok dari Jawa. Sekarang ini rata-rata cabai di pasaran sudah disuplai petani lokal dan kualitasnya juga bagus, tandasnya. Ayo mencoba. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari bacaan di atas. Bersama dengan temanmu, lengkapilah format ulasan cerita yang disediakan berikut ini. Nah, kalian bisa mengisinya berdasarkan format yang telah ada, yaitu bagian-bagian cerita kisah petani cabai sukses. Untungnya menggiurkan. Nama bisa kalian tulis dengan nama kalian, tanggal berapa kalian mengerjakan tugas ini. Kapan cerita itu terjadi? Ya, saat pensiun dari pegawai aparatur sipil negara atau ASN. Kemudian di mana cerita itu terjadi? Yaitu di Desa Natai Raya, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Nah, deskripsi tentang tokoh yang diceritakan yaitu seorang pensiunan pegawai pekerja keras ulet, pantang menyerah, tekun, cinta dengan pekerjaannya, penuh kasih sayang dalam merawat tanamannya. Kemudian masalah tantangan yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita, penyelesaian masalah, gagasan utama cerita, bagian cerita yang paling aku sukai. Karena apa? Kalian bisa mengisinya berdasarkan bacaan tadi ya, kalian bisa mengisinya ya. Selanjutnya, ayo mengamati. Keberhasilan petani Imam Kusno tidak luput dari upaya dan kerja keras yang ia lakukan. Pak Imam Kusno sangat memperhatikan tanaman cabai yang ia tanam. Ia memperhatikan dan mengamati pengaruh cuaca terhadap keberhasilan pertaniannya. Keberhasilan pertanian sangat bergantung pada faktor-faktor alam seperti cuaca, ketersediaan air, kesuburan tanah, dan lainnya. Alam sudah banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Setiap warga negara pasti menginginkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara. Hak asasi adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Hak asasi dimiliki oleh setiap manusia tanpa membedakan jenis kelamin, usia, agama, dan status sosial. Carilah contoh-contoh hak warga negara yang dikategorikan sebagai hak asasi. Carilah informasi dari berbagai sumber
dan sajikan informasi yang kamu temukan dalam bentuk informasi visual atau infografis. Ya, ayo berdiskusi. Petani Imam Kusno adalah salah satu contoh petani yang berhasil. Petani merupakan salah satu profesi yang ditekuni oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Bekerjalah dalam kelompok yang terdiri atas 5 siswa. Ya, bersama dengan kelompokmu identifikasikanlah macam-macam mata pencarian yang dapat kamu temukan di lingkungan sekitarmu. Carilah sedikitnya 5 jenis mata pencarian yang berbeda. Analisislah setiap jenis mata pencarian tersebut dan identifikasikan bagaimana seseorang dengan menjalani mata pencarian tersebut berinteraksi dengan lingkungan alamnya. Lalu tentukan beberapa aksi yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Tentunya kalian bisa melaksanakan kegiatan ini ya. Selamat mencoba dan kalian bisa ya bereksplorasi dengan kelompok kalian. Ya, misalkan di sini ada jenis mata pencarian, interaksi dengan lingkungan alam, aksi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, petani yaitu bercocok tanam, kemudian menggunakan pupuk kompos. Yang kedua, contohnya peternak, berternak kambing, kemudian mengelola kotoran kambing menjadi pupuk kompos. Selanjutnya kalian bisa mencari jenis mata pencarian dan interaksi dengan lingkungan alam serta aksi yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup ya. Selanjutnya, ayo renungkan apa yang sudah kamu pelajari hari ini. Nilai-nilai apa nilai-nilai apa saja yang dapat kamu pelajari hari ini. Kemudian, kerjasama dengan orang tua. Ceritakan kepada orang tuamu tentang kisah petani yang berhasil dan mintalah pendapat mereka tentang kisah tersebut. Tentunya selain kisah yang telah ada pada materi tadi yang telah saya bacakan, di sekitarmu pasti ada petani yang berhasil. Nah, mintalah kepada orang tuamu untuk menceritakan kisahnya. Kemudian kalian bisa mencatat poin-poin pentingnya sebagai motivasi kalian di masa depan. Ya, terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Ya, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.